Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan sub materi terakhir dari bab suhu dan kalor, yaitu tentang perpindahan kalor. Baiklah, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berikhtiar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dipermudah untuk memahami materi pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang perpindahan kalor ya. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar tentang perpindahan kalor ya, bahwa kalor ternyata bisa berpindah mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, ada tiga cara kalor berpindah, yaitu yang pertama konduksi ya, kemudian konveksi dan radiasi. Langsung saja kita mempelajari yang pertama, yaitu konduksi. Nah, jadi perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Di dalam wadah ini ada air panas, ya kan? Lalu di sini ada sendok yang terbuat dari bahan aluminium atau logam atau konduktor lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan di dalam air ini suhunya memiliki T1 dan kemudian di ujung sendok di atas suhunya T2. Nah, maka kan kalor atau panas dari air di dalam wadah ini mengalir ke bagian sendok atas ya, ke sendok bagian atas gitu ya, ya kan? Jadi kalau kita letakkan sendok ini di dalam wadah yang berisi air panas, lama-lama sendoknya juga panas di bagian sini. Nah, itulah salah satu bukti bahwa ternyata panas atau kalor dari air yang panas ini bisa mengalir ke ujung sendok bagian atas, ya. Oke, kemudian sendok ini dari ujung bawah sampai ujung atasnya ada L-nya, ada panjangnya. Oke. Nah, sekarang kita mau mengetahui kira-kira apa saja ya faktor yang mempengaruhi laju perpindahan si kalor itu dari bawah ke atas. Nah, ini dia rumusnya. Ini keterangannya. Di mana H atau bisa juga kita bilang sama dengan Q per T ya adalah laju perpindahan konduksi kalor. Satuannya adalah Joule per sekon. Nah, jadi laju perpindahan kalor dari ujung bawah sampai ujung atas ini dipengaruhi oleh satu 2 3 ada 4 ya, ada 4 besaran. Yang pertama adalah konduktivitas termal bahan, yaitu satuannya watt per meter Kelvin. Nah, konduktivitas termal bahan ini tergantung pada jenis bahannya. Ada bahan yang mudah menghantarkan kalor ya kan, makin bagus dia berarti semakin cepatlah dia akan mengalirkan kalor. Ada juga bahan yang sulit untuk menghantarkan kalor. Ya, kalau yang mudah kita katakan namanya konduktor, untuk yang sulit menghantarkan panas kita namakan namanya isolator, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah A atau luas penampangnya ya. Luas penampang itu luas penampang yang di sini ya. Nah, ini luas penampang di sini atau luas penampang yang di sini. Nah, satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian adalah delta T. Nah, jadi kalau semakin tinggi suhu di bagian bawah ini ya, perbedaan suhunya dibanding suhu di yang digegang ini, maka semakin cepatlah kalor itu untuk mengalir. Tapi kalau misalkan suhu di sini ya di bawah dengan suhu di atas sama saja, maka kalornya ya tidak perlu mengalir lagi ke atas. Kemudian yang terakhir adalah panjangnya atau tebalnya ya. Kadang-kadang kita sebut panjang, kadang-kadang kita sebut tebal, walaupun lebih sering kita sebut tebalnya. Nah, dari jarak dari sini ke atas ya, ini L atau tebal bahan. Oke, kemudian yang kedua, jika terdapat dua batang logam yang berbeda jenis, kemudian disambungkan, maka berlaku bahwa laju aliran kalor dalam kedua batang adalah sama besar. Nah, ini seperti azas Black juga, ya kan? Jadi, laju aliran kalor di batang satu sama dengan laju aliran kalor di batang 2. Laju aliran kalor di batang satu tetap rumusnya seperti ini, Ka delta T per L ya, berarti kalau gitu K1 kali A kali delta T1 per L1 sama dengan K2 kali A kali delta T2 per
L2. Baiklah, supaya tidak berlama-lama kita lihat contoh soalnya ya. Oke, yang pertama. Sebatang aluminium dengan panjang 0,4 meter dan diameter 6 kali 10 pangkat minus 3 meter digunakan untuk mengaduk larutan gula air bersuhu 108 derajat Celcius. Jadi sebatang aluminium kira-kira kayak gini lah guys ya. Nah, ini kita gunakan untuk mengaduk larutan, ngaduk teh atau ngaduk apa gitu ya. Nah, ternyata suhu di bagian larutan gulanya 108 Celcius gitu ya. Jika ujung lain batang berada pada suhu ruang 28 derajat Celcius, nah berarti di bagian atasnya ini yang bukan tempat diaduk adalah 28 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah kalor yang mengalir sepanjang batang dalam 5 menit? Nah, ini yang ditanya adalah Q-nya, kalornya, bukan laju aliran kalor, tapi Q. Oke? Oke, kita langsung buat yang diketahui. Pertama, panjangnya 0,4 meter. Ya, ini kita ganti notasi ilmiah menjadi 4 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian karena diameternya ya batang aluminium ini kan luasannya ini. Nah, tadi kan ini ya luasannya yang ini ujung sini atau ujung sana gitu ya. Luasannya ini berupa lingkaran biasanya ya. Jadi karena diameternya 6 kali 10 pangkat minus 3 meter, berarti kan jari-jarinya tinggal dibagi dua aja ya, menjadi 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, dari diketahui R ini bisa kita mencari luasnya, luas penampang yang ujung sini ya, bukan luas penampang seluruhannya, tapi dari sini yang bersentuhan dengan si benda yang mau kita lihat aliran kalornya. Oke, rumus luas lingkaran pi R kuadrat ya. Berarti pi 3,14 kali R-nya 3 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat, maka kita dapatkan 28,26 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nah, kemudian perbedaan suhu dari ujung bawah dan ujung atas delta T sama dengan 80 derajat Celcius. Dari 108 kurang 28 menjadi 80 derajat Celcius. Kemudian waktunya adalah 5 menit sama dengan 300 sekon. Oke, tadi rumusnya gini ya, Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Karena yang ditanya adalah kalor, maka kita cari rumus kalor Q. Berarti Q sama dengan KA delta T kali T kecil. Ke atas T kecilnya ini waktu per L. Tinggal masuk-masukkan aja angkanya ya. K-nya ini konduktivitas termal 200 watt per meter Kelvin, berarti 2 kali 10 pangkat 2 kali luasannya ini 28,26 kali 10 pangkat minus 6 dikali delta T-nya sebesar 8 kali 10 pangkat 1. Ini dia, dan kali T-nya 300 yaitu 3 kali 10 pangkat 2 per L-nya 4 kali 10 pangkat minus 1. Maka kita dapatkan ZEP 339,12 Joule. Oke, gampang dan mudah sekali ya. Oke, baiklah kita lihat bentuk soal yang kedua, yaitu seperti ini dia. Ini ada dua batang logam, dua batang P dan Q dengan ukuran yang sama, tetapi jenis logamnya berbeda, diletakkan seperti gambar di bawah. Ini ada logam P, logam Q. Ujung logam P sebelah kiri adalah suhunya sebesar 90 derajat Celcius, sementara ujung logam Q paling kanan suhunya sebesar 0 derajat Celcius. Oke. Kemudian logam P dan logam Q ini didekatkan, ditempelkan. Nah, oke. Jika koefisien konduksi termal P adalah 2 kali koefisien konduksi termal Q, maka suhu bidang batas P dan Q adalah, ditanya berapa suhu di sini. Nah, atau kita sebut juga namanya TC. Kita mau mencari TC, ini mirip seperti asas Black juga gitu ya. Kira-kira bisa dianalogikan lah. Nah, tadi rumusnya gini ya, berarti laju aliran kalor di logam P, batang P, sama dengan laju aliran kalor di batang Q. Oke, nah maka K1 kali A kali delta T1 per L1 sama dengan K2 kali A kali delta T2 per L2. Oke, kita baca lagi soalnya. Gini katanya. Ukurannya sama, berarti panjang dan luasnya sama. Luasannya yang ini ya, luasannya yang ini, yang ini, yang ini. Di sini yang ini yang bertemu ini, ini luasannya. Ini juga ini luasannya. Kemudian L-nya itu tebalnya atau panjangnya adalah jarak dari sini sampai ke sini. Nah, karena ukurannya sama berarti L-nya langsung coret, luasnya langsung coret gitu ya. Kemudian ada kata-kata konduksi P, konduksi termal P 2 kali konduksi termal Q, berarti Kp sama dengan 2KQ. Oke, kita substitusi ya.
Gini, rumusnya kan K1 kali delta T1 sama dengan K2 kali delta T2 gitu ya. Tapi karena di sini logamnya P dengan Q, maka K1 jadi Kp ya. K2 jadi Kq. Nah, delta T1 karena si logam P lebih tinggi suhunya dibandingkan logam Q, maka untuk delta T-nya adalah 90 kurang Tc gitu ya. Sementara untuk yang Kq, delta T2-nya adalah Tc kurang TQ ya, kurang 0. Nah, gitu. Oke, kita substitusi KP sama dengan 2KQ kemari menjadi 2KQ gitu ya. KQ sama KQ-nya coret, maka kita kalikan 2-nya ke dalam. 2 kali 90 180 dikurang 2 kali TC minus 2 TC sama dengan TC kurang 0. Maka dari sini kita dapatkan TC sama dengan 60 derajat Celcius. Berarti suhu pada sambungan ini adalah sebesar 60 derajat Celcius. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu konveksi. Nah, konveksi adalah, waduh ini salah tulis nih. Nah, konveksi adalah proses perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Misalkan ini ada sebuah wadah yang diisi air sedang dipanaskan gitu ya kan. Jadi ketika air dipanaskan, maka air di bagian bawah ini memuai. Masih ingat ya tentang materi sebelumnya? Apabila sebuah benda dipanaskan, cair dipanaskan, dia akan memuai. Nah, karena memuai, maka massa jenisnya jadi turun. Memuai itu kan volumenya bertambah ya. Massa jenis kan rho sama dengan massa bagi volume. Berarti kalau volumenya naik, maka rho-nya turun gitu ya kan. Jadi karena massa jenis air yang panas di bawah ini menjadi lebih kecil daripada massa jenis air yang lebih dingin yang di atas ya kan, maka terjadilah pergerakan. Air lebih panas akan naik yang dari bawah naik ke atas, sementara air yang di atas yang lebih dingin akan turun ke bawah. Nah, gitulah kira-kira proses dari konveksi. Rumusnya ini laju aliran kalornya, ini adalah keterangannya. H sama dengan Q per T. Ya, H itu laju perpindahan konduksi kalornya, satuannya Joule per sekon, yaitu sama dengan H kecil koefisien konveksi, satuannya Joule per sekon meter kuadrat Kelvin, dikali luas penampang A meter kuadrat, dan dikali delta T perbedaan suhu, satuannya boleh derajat Celcius atau boleh juga Kelvin. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Suhu kulit seseorang tanpa pakaian kira-kira 32 derajat Celcius. Oke, jika orang tersebut berada dalam kamar bersuhu 22 derajat Celcius, berarti lebih dingin kamarnya daripada suhu orangnya gitu ya. Dan luas permukaan tubuh orang itu kira-kira 1,6 meter kuadrat. Berapakah kalor yang dilepaskan tubuh orang itu melalui konveksi selama 5 menit? Jadi ibaratkan kalian lagi ngadem di dalam ruangan ber-AC gitulah ya kan. Nah, suhu tubuh kita kan sekitar 36 ya, yang kalau sehat kalau masih sehat ya 36 derajat Celcius. Kalau sudah 37 derajat Celcius mungkin itu udah agak-agak hangat badannya ya. Nah, kalau kita dalam ruangan ber-AC yang suhunya lebih dingin daripada tubuh kita, kita sebenarnya melepaskan kalor ke ruangan itu. Baik, kita lihat yang diketahui. Pertama, perbedaan suhu, delta T. 32 kurang 22, berarti 10 derajat Celcius. Yang kedua adalah luas permukaan tubuh orang itu, 1,6 meter kuadrat, A-nya. Kemudian waktunya 5 menit, berarti T sama dengan 5 menit sama dengan 300 sekon, dan H-nya sama dengan 7,1 Joule per sekon meter kuadrat Kelvin. Ditanya berapakah Q kalor gitu ya. Berarti karena ini rumusnya Q per T sama dengan H kali A kali delta T, maka Q-nya sama dengan HA delta T kali T kecil gitu. Tinggal masukkan angka 7,1 kali 1,6 kali 10 kali 300, maka didapatkanlah 34.080 Joule. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke sub materi yang ketiga yaitu tentang radiasi. Nah, perpindahan kalor radiasi adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nanti ini akan kalian pelajari lebih dalam di kelas 12 ya. Oke, contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi. Nah, dari matahari ke bumi itu tidak ada logam yang menghubungkan matahari ke bumi. Tapi kenapa bisa panas dari matahari sampai ke bumi? Nah, itulah dia contoh perpindahan kalor secara radiasi. Rumusnya ini ya. Oke, aduh lupa nih buat hanya. Nah, ini keterangannya di mana Q per T adalah laju perpindahan konduksi kalor, satuannya Joule per sekon. Kemudian Q adalah energi radiasi, satuannya Joule.
Nah, ini huruf E kecil adalah emisivitas ya. Kemudian ini yang bulat ada garis apanya ini namanya tetapan Stefan Boltzmann. Ini kita baca sigma. Ini sigma kecil. Kemudian A adalah luas dari bahannya, kemudian T adalah suhu mutlak. Suhu mutlak satunya Kelvin ya. Jadi kalau masih dalam Celcius, maka kita harus ganti ke dalam Kelvin dulu. Oke. Apakah itu emisivitas? Emisivitas adalah ukuran seberapa besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna. Jadi kalau benda hitam sempurna, maka emisivitasnya kita katakan sebesar 1 ya. Emisivitas ini tidak ada satuannya. Dan nilainya itu berkisar antara 0 sampai 1 ya. Nilai emisivitas berkisar antara 0 sampai 1. Kalau dia 1 berarti namanya benda hitam sempurna. Kalau dia 0 berarti benda hitam tidak sempurna. Oke, ini soalnya. Sebuah lampu pijar memakai kawat wolfram dengan luas 10 pangkat minus 6 meter kuadrat dan emisivitasnya 0,5. Berarti langsung saja luasnya. Oke, jika bola lampu berpijar dengan suhu 100 Kelvin selama 5 sekon, hitunglah jumlah energi radiasi yang dipancarkan oleh lampu pijar tersebut. Nah, lagi-lagi yang ditanya adalah jumlah energi radiasi. Nah, jumlah energi radiasi itu apa? Itu adalah Q ya. Dari rumusnya ini tadi, Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Yang ditanya adalah Q. Maka Q sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4 kali T. Kali silang ya, T-nya ke atas. Tinggal masukkan angkanya saja, E-nya 0,5, sigmanya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 ya. Ini sudah ketetapan ini besarnya ini Stefan Boltzmann nih. Nyarinya nih susah juga ini guys. Dikali luasannya ini, luasannya adalah 10 pangkat minus 6. Oke, ini dia dan dikali suhunya 1000 Kelvin ini. Aduh. Ya, ini suhunya 1000 Kelvin ya. 1000 pangkat 4 dikali T 5 sekon. Nah, kali 5, maka dikalikan dapatlah 14,175 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Oke, baiklah Anda semua. Sampai di sini saja untuk sub materi perpindahan kalor pada pembelajaran daring hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.